melihat masa depan mereka, ya gitu ya. Tetapi teman-teman, saya kira kita berada pada situasi saat ini dan juga yang akan kita hadapi ke depan. Kita juga guru BK ini harus memikirkan perspektif masa depan. Mengapa? Karena kita melayani anak-anak kita untuk nantinya akan masuk ke dalam dunia kerja, ya kan begitu ya, beraktivitas di masa depan. Nah, teman-teman, Indonesia itu di tahun 2030-2045 itu diprediksikan menjadi 5 negara ekonomi yang canggih istilahnya begitu. Yang maju, maksud saya begitu. Di samping China, Jepang, kemudian Amerika dan India. Indonesia adalah negara kelima menjadi negara ekonomi maju. Nah, oleh karena itu, kita akan dan harus menyiapkan anak didik kita untuk masuk di dalam situasi seperti itu. Nah, dengan cara berpikir begitu, itu berarti bahwa kita sebagai guru BK juga harus menyiapkan diri, kan begitu ya? Harus menyiapkan diri untuk memikirkan bagaimana program-program kita itu menyikapi anak-anak kita untuk sukses nantinya di tahun yang dimaksudkan itu. Mereka akan masuk dalam usia-usia produktif. Dan pada saat itu adalah usia-usia di mana mereka beraktivitas, bekerja dengan dukungan sumber-sumber daya digital. Ya kan begitu ya. Saya kira kita sekarang juga sudah melihat itu ya. Di mana-mana kalau kita ke mall apa dan sebagainya, itu kan tidak banyak aktivitas yang dilayani oleh teknologi. Itu menyapa kita untuk memberikan karcis gitu ya. Tetapi saat ini itu kita masuk dan hanya menyiapkan kartu digital, kartu elektronik untuk membayar itu. Demikian juga dalam aspek kehidupan lainnya, begitu ya. Di lalu lintas jalan raya, begitu ya. Sekarang itu untuk mengetahui apakah kita itu melanggar atau tidak, itu kan lewat kamera digital. Kemudian nanti akan dilaporkan pada kita istilahnya ditagi, begitu ya. Karena pelanggaran lalu lintas yang kita laksanakan, begitu ya. Itu semua kan berdasarkan teknologi. Memang ciri globalisasi itu kan salah satu diantaranya adalah kemajuan teknologi. Di samping demokratisasi, keterbukaan, di mana-mana saja kita ketahui ada kecelakaan lalu lintas, ada bullying, laporan-laporan di TV dan sebagainya, kita bisa langsung lihat. Nah, itu saya kira teman-teman sekalian, pertama-tama saya ingin menyampaikan informasi bahwa kita sekarang perlu merubah paradigm, merubah cara berpikir kita untuk melihat ke depan. Melihat ke depan dalam artian memikirkan bagaimana anak-anak kita itu sukses seperti itu ya. Kan perubahan-perubahan tadi itu dari berbagai aspek, dari teknologi, dari sosial kultural, dari lingkungan, begitu ya. Itu saya kira sangat berubah sekali. Kehidupan itu sangat berubah sekali.
Ketika 20 tahun lalu ya, 15-20 tahun lalu kan belum banyak orang mau di apa ya namanya dibonceng dengan Gojek misalnya saja. Misalnya ibu kalau mau mengajar dan karena terburu-buru waktu, sekarang kan memanggil Gojek, memanggil motor Gojek, Grab gitu ya. Kemudian ibu digonceng gitu ya ke sekolah. 10-20 tahun yang lalu kan belum ada seperti itu. Apalagi ibu-ibu gitu ya. Kalau bapak-bapak bisa jadi kali ya di apa namanya itu lengkap gitu ya. Mau di istri saya kalau saya kebetulan tinggal di Jakarta di daerah Ampera, Kemang begitu ya. Kemudian kantornya itu di Balai Kota Jakarta. Kalau dia terlambat, ya dia kadang-kadang naik ojek saja. Ya kan begitu ya. Padahal tukang ojeknya laki-laki, dia perempuan, ibu-ibu. Ya kan begitu ya. Sekarang kan tidak ini lagi kan gitu ya. Jadi kita sudah fenomena biasa. Ya kan begitu ya. Itu saya kira teman-teman saya kira harus melihat perubahan seperti itu yang terjadi dan juga ke depan nantinya. Ya kan begitu ya. Jadi cara bekerja itu sangat berbeda sekali begitu ya. Di masa depan dan juga mulai kekinian, apalagi sekarang kan dengan COVID yang mulai melandai begitu ya. Sekarang kita lihat kalau pagi itu di jalanan sudah ramai orang untuk datang bekerja di kantornya. Guru-guru di DKI Jakarta semuanya sudah luring gitu ya. Dosen juga saya di UNJ itu sudah diminta untuk mengajar luring 4 kali dalam 1 semester. Yang lainnya daring ya, seperti itu. Jadi teman-teman, perubahan-perubahan ini yang terjadi ini kita harus pikirkan bagi profesi kita di guru BK. Bahwa di dalam melaksanakan nanti layanan, mengembangkan program-program layanan, itu perlu perbantuan dari teknologi. Karena dalam konteks yang ketiga ini, pemberdayaan teknologi, digitalisasi, dan otomatisasi, teknologi mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Ya, begitu ya. Dan mensupport kita dalam kegiatan aktivitas pekerjaan itu secara efisien. Nah, oleh karena itu, teman-teman sudah perlu memikirkan bagaimana peran teknologi ini di dalam pengembangan program-program layanan. Hasil kajian di kementerian itu memperlihatkan bahwa guru-guru yang di dalam kegiatan pembelajaran di ruang kelas dengan menggunakan alat bantu video dari YouTube apa dan sebagainya, begitu ya, itu lebih efektif di dalam proses pembelajaran dibandingkan dengan kita, begitu ya, yang di dalam pembelajarannya itu masih cenderung perspektifnya klasikal. Oleh karena itu, data memperlihatkan bahwa guru-guru muda yang mempunyai kemampuan IT yang baik itu lebih efektif di dalam proses delivery pembelajaran di dalam ruang kelas. Jadi anak-anak itu lebih senang pada guru-guru yang lebih muda yang mempunyai kemampuan teknologi. Jadi sebelum mulai pembelajaran begitu ya, dia mengajak anak-anak untuk menonton fokus pembahasan. Misalnya saja bicara tentang masalah laut gitu ya. Dia tampilkan video-video tentang kekayaan Indonesia di laut. Ya kan begitu ya. Kemudian sesudah itu anak-anak diminta untuk berdiskusi.
Kemudian anak-anak diminta buat laporan. Kemudian diminta presentasi. Guru-guru kita lagi yang lain, misalnya saja membahas tentang pembelajaran IPS. Ada tentang masalah kesejarahan, tentang peran Diponegoro. Kebetulan dia tinggal atau sekolah itu dekat dengan museum. Katakanlah Museum Jakarta. Kemudian 1 jam pelajaran, guru itu mengantar anak-anak itu melihat video tentang bagaimana heroisme peran Diponegoro itu tadi. Kemudian 1 jam selanjutnya dia mengantar anak-anak itu pergi ke museum melihat bagaimana peninggalan sejarah peran Diponegoro. Kemudian dibagilah dalam bentuk-bentuk kelompok, begitu ya. Kemudian kelompok itu diminta untuk memberikan tanggapannya, dan minggu depan diminta untuk presentasi di ruang kelas. Anak-anak muda, guru-guru muda ini, begitu ya, itu dianggap oleh anak-anak itu lebih efektif menjadi guru-guru yang diidolakan dibandingkan dengan guru-guru yang lebih tua, yang di dalam proses delivery pembelajarannya itu tidak menggunakan teknologi tadi. Nah, saya kira teman-teman di BK juga kan kita punya program-program layanan yang saya kira ada dalam video-video, begitu ya. Mungkin sebaiknya ketika sebelum menjelaskan itu pada anak-anak kita itu mungkin perlu ditampilkan, ya begitu ya, perlu ditampilkan. Kemudian sesudah itu kita minta dia berkelompok sesuai dengan model layanan yang kita ini kan di dalam layanan klasikal misalnya saja seperti itu. Yang jelas teknologi itu sangat memberikan kontribusi positif di dalam proses pembelajaran dan layanan. Nah, ini saya kira teorinya juga demikian, begitu ya. Kemudian saya ceritakan nanti pada teman-teman bahwa ke depan, begitu ya, ke depan nantinya kecenderungan aktivitas kegiatan di lapangan, di pekerjaan, itu cenderung pada tugas-tugas pekerjaan yang membutuhkan kecakapan yang sifatnya abstrak. Sedangkan hal-hal yang sifatnya rutin, begitu ya, dan manual atau yang sifatnya pembiasaan, skill yang begitu ya, itu ke depan akan menurun. Tetapi pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kemampuan abstrak yang tinggi, itu ke depan akan menjadi banyak. Ya, pekerjaan-pekerjaan seperti itu akan banyak di lapangan. Nah, bagi kita di bimbingan counseling, bagaimana supaya program-program layanan kita itu kita arahkan pada bagaimana menumbuhkan kemampuan-kemampuan tadi pada anak didik kita. Karena mereka akan berada pada situasi itu nanti. Kita berharap bahwa layanan kita tidak seperti yang model-model layanan kita tidak seperti ketika kita kuliah yang kita dapat itu. Mungkin waktu teman-teman kuliah di BK begitu ya, mendapatkan instrumen-instrumen dalam bentuk paperless, AUM, ya kan begitu ya. Kemudian instrumen-instrumen lainnya, begitu ya. Itu dalam bentuk paper. Tapi ke depan saya kira itu sudah dalam bentuk elektronik untuk melakukan assessment, need assessment. Nah, oleh karena itu kemampuan IT yang harus
ditingkatkan bagi teman-teman. Karena bagaimanapun juga ke depan konteksnya demikian. Seperti apa yang diadaptasi oleh Griffin ini, begitu ya, dalam Patrick 2012, bahwa ke depan kecenderungan tugas-tugas pekerjaan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita itu adalah pada kemampuan-kemampuan abstrak yang tinggi. Di dalam kurikulum 2013, saya kira kita sudah punya 4 kompetensi yang kita cantumkan di situ ya. Kemampuan memecahkan masalah, critical thinking, begitu ya. Tetapi itu kan harus diimplementasi. Harus diimplementasi di dalam kegiatan, baik itu pembelajaran maupun dalam layanan bimbingan, counseling. Ya. Nah, ini juga memperlihatkan tentang bagaimana yang terjadi di sekolah. Anak-anak kita datang ke sekolah, tetapi tidak belajar, tidak memperoleh pembelajaran. Itu hasil studi Semeru, begitu ya. Semeru itu adalah sebuah lembaga yang melakukan kajian pada mutu pendidikan kita di Indonesia, yang biasanya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu digunakan untuk menjadi dasar-dasar dalam pengambilan kebijakan. Indonesian children in school but not learning. Nah, ini gimana bagi kita guru BK? Anak-anak kita ada di sekolah tapi tidak belajar. Ya kan begitu ya. Nah, ini sebenarnya bukan hanya tanggung jawab kita ya, guru BK ya, tetapi juga itu sebenarnya juga adalah tanggung jawab di satuan pendidikan. Baik kepala sekolah, ya kan, guru-guru lain, pengawas, begitu ya. Nah, ini saya kira sebuah riset penting. Pastinya sangat penting buat kita. Saya mengantar pada teman-teman membuka mindset, berpikir, ya begitu ya. Ini juga apa yang disampaikan oleh Mas Nadiem, Menteri Pendidikan, ya kan begitu ya, bahwa dari hasil-hasil pembelajaran kita selama ini sampai 2018 itu belum mencapai hasil yang optimal, gitu ya, menurun gitu ya, malah menurun dari 2015 menjadi 2018. Ini kan sebelum COVID. Data yang terbaru belum ada. Karena ini studi visa itu dilaksanakan per 3 tahunan. Ini sementara dilaksanakan begitu ya. Karena COVID maka tidak dilaksanakan. Kita bisa mendapatkan hasilnya per 3 tahunan tentang bagaimana mutu pendidikan Indonesia. Nah, ini juga memperlihatkan hasil bahwa mutu pendidikan, hasil yang kita capai itu dibandingkan dengan biaya, begitu ya, maka hasil yang kita capai itu akan tinggi pada aspek-aspek bagaimana menemani anak didik kita dengan baik, bagaimana melakukan pendekatan yang baik pada anak didik kita, itu malah mendapatkan hasil yang besar dengan kos yang kecil dibandingkan dengan misalnya saja memperbaiki ruang fisik di ruang kelas. Mana anggarannya besar, begitu ya, tetapi hasilnya nol, begitu ya. Improving school building misalnya saja, itu biayanya besar, tetapi hasilnya enggak ada. Dibandingkan dengan feedback to pupils. Ini berarti perlu peningkatan pelayanan kita, gurus, pada anak didik kita. Jadi kalau ada misalnya saja pengaduan anak didik kita pada guru BK, itu perlu dilayani.
Kalau misalnya saja di guru mata pelajaran, mereka sudah memberikan soal, mereka sudah mengerjakan anak-anak kita, ibu sudah periksa, itu harus dijelaskan. Itu hasilnya besar dan biayanya kecil dibandingkan improving school building. Itu biayanya besar tapi hasilnya nol. Nah, ini saya kira slide-slide ini memberikan gambaran bagi kita semua bahwa perlunya kita merubah cara berpikir, karena mutu pendidikan kita itu masih banyak perlu yang dilakukan pembenahan, karena dari sisi kualitas itu masih sangat rendah, gitu kan, begitu ya. Nah, oleh karena itu saya kira Mas Menteri di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan kurikulum merdeka, begitu ya. Kurikulum merdeka, acuannya bagaimana, begitu ya. Sebenarnya Merdeka Belajar itu sudah lama. Almarhum Menteri Pendidikan Ki Hajar Dewantara itu sudah punya buku, sudah menulis buku tentang menuju manusia merdeka. Dalam kajian-kajian internasional juga itu tentang kebebasan itu sudah banyak, ya. Paul Freire, ya kan, begitu ya. Itu tentang pendidikan membebaskan, gitu ya. Nah, kerangka pikirnya itu, jika manusia merdeka, maka akan ada merdeka belajar. Ada pendidikan merdeka. Ada merdeka belajar. Ya kan, begitu ya. Jadi, merdeka belajar itu sebenarnya dari sisi kajian narasi, sumber-sumber itu sebenarnya sudah banyak. Education and Freedom. Ini ada buku gitu ya. Pendidikan dan kebebasan. Learning and Freedom. Belajar dan kebebasan. Ya kan, begitu ya. Itu sebenarnya sudah banyak tentang merdeka belajar. Ini ada lagi dari Carl Rogers, Freedom to Learn, ya, Freedom and Culture, John Dewey. Itu sebenarnya sudah banyak, ya kan, begitu ya. Jadi teman-teman, kalau bicara tentang merdeka belajar, pendidikan merdeka, begitu ya, itu sudah banyak sebenarnya disuarakan oleh para ahli, ya kan, begitu ya. Itu saya kira konteksnya demikian. Nah, Ki Hajar Dewantara, Menteri Pendidikan kita yang pertama, itu punya semboyan, Ingarso Sung Tulodo. Inmadia Mangun Karso, Tutpuri Handayani. Ya, begitu. Yang saya kira kita sudah paham semuanya. Bagaimana melakukan pelayanan, pendampingan pada anak didik kita dari semboyan ini. Kemudian konsep Merdeka Belajar saat ini itu fokus pada siswa. Jadi kita perlu melakukan pelayanan yang baik pada siswa. Ya, seperti itu. Bukan kita yang dilayani. Ya kan? Saya kira kalau masih ada guru yang dilayani oleh siswa itu, saya kira itu tidak tepat lagi gitu ya. Tapi kita guru harus melayani kebutuhan siswa. Ya kan, begitu. Permasalahan siswa. Kebutuhan maksud saya adalah jika potensinya itu kuat untuk kita kembangkan lebih jauh. Karena setiap anak mempunyai potensi, minat dan bakat masing-masing gitu ya. Maka kita di guru bimbingan konseling ini itu harus melayani bagaimana mengembangkan potensi anak didik kita. Oleh karena itu, bagaimana kita membuat program-program layanan agar supaya efektif melayani siswa untuk
mengembangkan potensinya dengan baik. Ya, seperti itu. Ya. Ini saya kira konsep-konsep tentang merdeka belajar, ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk dalam kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka, kurikulum yang lebih simpel. Mengapa? Karena kita ini, kalau teman-teman tahu datanya, itu ada sekitar guru kita itu jumlahnya banyak, 3,7 juta jiwa. Kita punya sekolah banyak, 400-an ribu seluruh Indonesia. Dengan berbagai macam karakteristik. Ada sekolah di atas gunung yang belum ada listriknya, ya kan begitu ya. Kalau saya itu kunjungan ya ke daerah-daerah, ada anak-anak kita belajar di luar sekolahnya karena sekolahnya bocor, ya kan begitu ya. Sehingga kalau dia belajar di dalam kan panas ya. Makanya dia duduk di bawah pohon besar dekat sekolahnya. Karena ketersediaan sarana prasarana yang tidak memadai. Karena itu, dalam situasi yang sangat berbeda-beda tadi, ya kan begitu ya, maka dikembangkanlah, didesainlah kurikulum yang menjadi standar. Kurikulum menjadi lebih simpel untuk diimplementasi. Diberikan kewenangan pada satuan pendidikan untuk menginovasikan, mengkreasikan, begitu ya. Tetapi tetap koridor pada tujuannya untuk menjawab tantangan masa depan. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena memang kurikulum itu selalu mengalami perubahan. Kurikulum merupakan produk waktu. Jadi, waktu berubah, kurikulum juga berubah. Untuk menjadi yang lebih baik, begitu ya. Dan ini merupakan aksioma kurikulum ya. Aksioma kurikulum itu adalah bahwa kurikulum itu ya suaranya Pak. Oh, kita sudah 12 kali melakukan perubahan kurikulum. Ada kurikulum 94, ada kurikulum 2006, begitu ya. Ada kurikulum 2013, sekarang ada kurikulum implementasi kurikulum merdeka. Ya kan begitu ya. Jadi teman-teman sekarang kalau dipahami lebih jauh esensial daripada kurikulum tadi, itu sebenarnya sebuah produk waktu. Nah, begitu ya. Nah, sekarang ciri daripada kurikulum ini yang saat ini adalah bahwa implementasi itu diberikan pada sekolah. Itu berarti bahwa dibutuhkan kreasi daripada para guru untuk mengkreasikan isi kurikulum tadi. Karena saat ini ciri yang terlihat di dalam abad ini adalah teknologi, maka pentingnya teknologi di dalam pengembangan program-program pembelajaran maupun program-program pelayanan. Ya, seperti itu. Nah, saya kira ini pernyataan begitu ya, yang saya kira sama dengan apa yang saya tulis tadi. Kemudian implementasi layanan BK yang bersifat komprehensif itu sejalan dengan
prinsip kurikulum merdeka, yaitu berpusat pada peserta didik, begitu ya, seperti tadi ya. Intinya itu pada peserta didik untuk mencapai perkembangan optimal dan kemandirian secara utuh, baik itu pada aspek-aspek pribadi, aspek belajar, aspek sosial, dan karir. Ya, seperti itu. Jadi, teman-teman sekalian, saya kira tidak perlu kaget, misalnya saja, dengan kurikulum merdeka ini, karena kita tetap pada fokus adalah melayani anak didik kita dengan baik. Bagaimana pelayanan itu? Mungkin teman-teman kan sudah terbiasa naik pesawat. Kalau kita naik pesawat itu kan ada pramugari ya. Kalau kita minta pramugari, diminta bantuan mau minum gitu ya, dilayani. Pasangkan seatbelt kalau kita kesulitan menggunakan seatbelt, ya kan begitu ya. Duduk yang baik, ya kan begitu ya. Seperti itu. Kita melakukan pelayanan yang optimal, begitu ya, dalam hubungannya dengan pengembangan potensi yang dimiliki pada anak didik kita. Dalam segala aspek, baik itu aspek pribadi, aspek belajar, sosial, dan juga pada aspek karir. Ya. Nah, arahnya pada pencapaian tujuan profil pelajar Pancasila. Jadi saya kira arah tujuan pada pelayanan kita adalah bagaimana anak didik kita itu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Anak didik kita itu anak yang kompeten. Anak didik kita itu anak yang berkarakter. Anak didik kita itu anak yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, profil Pancasila yang dijadikan sebagai acuan itu adalah profil di mana anak-anak kita itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi saya kirakan sama dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, seperti itu. Kemudian berkebinekaan global. Jadi anak-anak kita arahkan bagaimana supaya anak-anak kita itu punya kearifan lokal. Tetap sesuai dengan jati dirinya, tetapi dia juga ikut involve dalam konteks global. Kita inginkan bahwa anak-anak kita yang berasal dari Papua, sekolah di Papua, SD, SMP di Papua, SMA di Papua, begitu ya. Kemudian dia kuliah di Jakarta. Kemudian dia S2 di Inggris misalnya saja, karena biaya LPDP misalnya saja, dapat biaya dari pemerintah. S2, S3, begitu ya. S2, S3 di di luar negeri, begitu ya. Tapi ketika dia selesai kembali, dia tetap sesuai dengan jati dirinya, ya, sebagai anak dengan kearifan lokal Indonesia, secara spesifik Papua. Kita mengharapkan demikian, itu anak-anak seperti itu, gitu ya. Nah, oleh karena itu saya kira teman-teman sekalian di dalam proses-proses layanan, pengembangan layanan BK di sekolah, dalam program-program layanan, diarahkan pada bagaimana mencapai konteks
kebinekaan global tadi. Kemudian bergotong royong, ya. Jadi saya kira sekarang kan kita biasa dengar multikulturalisme, ya kan begitu ya, yang kadang-kala bisa lepas, ya, menjadi budaya-budaya yang saya kira melupakan budaya lokal, keindonesiaan, gotong royong, begitu ya, seperti itu. Kreatif gitu ya, sama dengan dalam di kurikulum 2013, kreativitas sebagai kompetensi yang dimiliki anak bernalar kritis, ya, critical thinking, cirinya begitu ya. Anak-anak kita itu, di pelajar-pelajar kita itu kita harapkan supaya punya kemampuan nalar kritis. Kemudian mandiri, ya, ke depan nanti kan dalam konteks kekinian nantinya, dalam artian bahwa zaman ini itu dibutuhkan anak-anak punya kemampuan mandiri. Tapi itu semua sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, seperti itu. Nah, sekali lagi saya ingin mencantumkan, mengarahkan pada teman-teman sekalian bahwa Merdeka Belajar ini bila dikaitkan dengan guru BK itu diminta teman-teman untuk bebas di dalam berinovasi dan berkreasi dalam berbagai macam strategi pemberian layanan untuk membantu mengatasi segala permasalahan yang sedang dihadapi oleh siswa, oleh konseli, dengan menggunakan berbagai macam pendekatan, disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Jadi dengan kurikulum ini, begitu ya, diminta teman-teman itu berinovasi, berkreasi, begitu ya, dalam hubungannya dengan pengembangan program-program layanan, begitu ya, dengan perbantuan teknologi informasi. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa ciri daripada saat ini adalah cirinya itu pada kemajuan teknologi. Globalisasi itu cirinya pada kemajuan teknologi, begitu ya. Oleh karena itu, kita harapkan bahwa teman-teman misalnya saja nanti dalam kegiatan need assessment mungkin perlu mengurangi penggunaan misalnya saja paperless, ya begitu ya. Tapi menggunakan IT, perbantuan IT, begitu ya, untuk mengakses, ya kan, untuk mengakses anak-anak kita, begitu ya, seperti itu. Nah, saya kira sekali lagi saya sampaikan pada teman-teman konsep Merdeka Belajar ini bagi guru BK, ya, kita bisa implementasi dengan menyenangkan, begitu ya, untuk menyelesaikan tugas dan bisa mencari alternatif, gitu ya, jalan keluar dari permasalahan siswa, ya, seperti itu. Nah, saya kira satu hal lagi yang paling penting saya kira adalah bahwa di dalam konsep kurikulum Merdeka itu mengedepankan pendekatan yang berpusat pada bakat, minat, dan kemampuan peserta didik, begitu ya. Jadi saya kira ini dalam melakukan assessment, ya saya kira perlu kita identifikasi lebih dini dalam hubungannya dengan
kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh anak didik kita. Ya, seperti itu. Nah, saya kira dalam strategi implementasi, ya guru BK itu bisa menjadi pengelola program, ya saya kira bisa menjadi pembimbing, bisa menjadi penilai, bisa sebagai konselor, bisa melakukan kegiatan konsultasi, bisa melakukan koordinasi seperti dalam di dalam konsep yang kita bisa ambil dalam The Texas Model for Comprehensive School Counseling. Jadi peran-peran yang diampu oleh guru BK di dalam aktivitas-aktivitas menegakkan keprofesiannya, ya seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, saya kira ini adalah gambaran bahwa di dalam pendekatan BK pada abad 21 juga saya kira telah terjadi perubahan paradigma pendekatan, begitu ya. Pendekatan yang berorientasi pada perkembangan dan preventif, gitu ya, yang saat ini saya kira perlu kita kembangkan, ya kan, gitu ya. Di mana program BK itu adalah program bagaimana memfasilitasi. Fasilitasi artinya melayani, menyiapkan, menyiapkan saya kira gitu. Perkembangan peserta didik dalam aspek perkembangan, baik itu aspek akademik, aspek sosial, aspek pribadi, dan perencanaan karir mereka. Nah, oleh karena itu aspek-aspek yang dikembangkan meliputi, ya saya kirakan di dalam pelajar Pancasila tadi ada keimanan dan ketakwaan terhadap suku Tuhan Yang Maha Esa, begitu ya. Hubungan sosial yang mantap dengan teman sebaya, ya. Peranan sosial sebagai pria atau peserta didik atau wanita sebagai peserta didik sesuai dengan norma-norma masyarakat yang kita kembangkan, ya kan begitu. Penerimaan diri dan penerapannya secara efektif, ya. Persiapan ke arah kemandirian ekonomi, karir mereka, perencanaan karir mereka, persiapan dan pemilihan pekerjaan karir mereka, sikap dan perilaku emosional yang mantap, kemampuannya dengan pengembangan sosial mereka, pribadi mereka, sikap positif dalam berkeluarga nantinya, dalam perkawinan, begitu ya, menghadapi perkawinan, keterampilan aktual dan sebagainya. Pemahaman nilai dan etika hidup dalam masyarakat. Jadi pendekatan kita saat ini adalah pendekatan yang berorientasi pada perkembangan dan preventif sifatnya dibandingkan pendekatan sebelumnya yang tradisional, ya, yang remedial, klinis, dan terpusat pada konselor. Ini harus dirubah menjadi berorientasi pada perkembangan anak didik kita, ya. Perkembangan anak didik kita, karena itu tadi setiap anak didik mempunyai kekhasan masing-masing, ya. Mempunyai karakteristik masing-masing, ya, seperti itu. Nah, karena itu teman-teman sekalian, saya kira ini catatan penting bagi kita. Kita perlu melayani dengan baik anak didik kita, karena dalam konsep Merdeka Belajar itu, kurikulum Merdeka itu intinya pada subjek, pada siswa gitu ya. Jadi bagaimanapun juga pengembangan program-program layanan itu diarahkan pada pengembangan pada siswa. Oleh karena itu tadi kan dalam profil Pancasila ada kemandirian, begitu ya. Pengembangan pada diri siswa untuk mengoptimalkan potensi mereka, ya, potensi mereka. Potensi yang dimiliki
menjadi sebuah kompetensi yang diimplementasi. Ya, nah, saya kira ini dan teman-teman sekalian, satu studi yang memperlihatkan memang pentingnya pelayanan itu untuk kita lingkatkan dengan baik, karena studi OECD, studi internasional yang melakukan survei termasuk di Indonesia, itu melaporkan bahwa kualitas dan kualifikasi dari guru merupakan faktor penting bagi siswa untuk kesuksesan melakukan layanan. Nah, ini saya kira sebuah hal yang paling penting sekali adalah diberikan fokus atau peran bagi teman-teman, bahwa teman-teman itu adalah faktor kunci di dalam melakukan kegiatan layanan. Ya, seperti itu. Nah, saya kira ya ini fungsi layanannya begitu ya. Tujuan layanan adalah memandirikan individu dalam mengarahkan perjalanan hidup peserta didik begitu ya, yang akhirnya nanti pada kehidupan yang produktif, sejahtera, serta menjadi warga masyarakat yang peduli akan kemaslahatan umum. Jadi teman-teman sekalian, kita perlu di dalam perspektif pengembangan program layanan itu perlu dioptimalkan seefektif mungkin begitu ya, karena memang kita di dalam melakukan pelayanan itu, tujuan layanan bimbingan counseling adalah bagaimana agar supaya anak didik kita nanti itu dapat hidup ya produktif dan sejahtera, serta menjadi warga negara yang warga masyarakat yang peduli akan kemaslahatan umum. Saya kira dalam hubungannya dengan kegiatan program BK, itu saya kira di sekolah, itu kita melakukan tahapan-tahapan perencanaan, tahapan-tahapan perancangan, begitu ya. Kemudian implementasi dan melakukan evaluasi. Saya kira 4 tahapan ini juga secara garis besar di dalam implementasi program layanan BK di satuan pendidikan itu secara garis besarnya ada 4 hal atau 4 pokok ini. Ya, seperti itu. Saya kira teman-teman itu hal yang penting. Satu kali lagi saya harapkan bahwa di dalam implementasi bimbingan counseling ya dalam konteks kurikulum Merdeka ini ya, peran daripada guru BK sangat penting sekali. Karena tujuan layanan adalah bagaimana memandirikan anak didik kita untuk menjadi anak-anak yang produktif, sejahtera dalam mendukung aktivitas kegiatan mereka. Karena itu program-program yang kita kembangkan, karena sesuai dengan zaman ini, teknologi ini, maka kita perlu insersi teknologi di dalam pengembangan program layanan kita. Saya kira itu garis besar teman-teman sekalian yang saya sampaikan begitu ya, di dalam bagaimana mengimplementasi program BK di dalam kurikulum Merdeka yang sekarang ini dijadikan sebagai acuan di dalam program kegiatan. Ya. Baik, teman-teman sekalian, ada hal yang mau ditanyakan begitu ya? Kebetulan saya masih juga 2 wall saat ini. Si ngajar di samping saya ada mahasiswa. Nanti bahannya saya kirim ya ke ke MC ya, Mbak Pilda. Saya nanti kirim ke bahannya ke Mbak Pilda. Nanti teman-teman
pelajari. Sekarang kan sudah diimplementasikan ya kurikulum Merdeka itu ya, kurikulum Merdeka pada sekolah. Tetapi saya kirakan baru tahap 1 ya. Sekarang sudah tahap 2 atau masih tahap 1? Boleh bertanya, Pak? Izin bertanya bisa? Silakan Bu. Ya. Tadi saya membahas sedikit tentang profil pelajar Pancasila. Silakan Bu, Ibu siapa? Biar kita bisa silaturahim. Saya kan tertarik dengan profil pelajar Pancasila. Kan di kurikulum Merdeka ini yang ditekankan profil pelajar Pancasila. Nah, apa kiat-kiat saya sebagai guru BK supaya anak itu bisa lebih mendalami, karena kadang-kadang mereka membaca atau ini paham, tapi di pelaksanaannya itu mereka kadang-kadang menyebarangkan misalnya dengan hal-hal yang kurang pas lah, kurang sesuai. Menurut Bapak, bagaimana Pak kiat-kiat saya sebagai guru BK itu supaya kita anak itu bisa memahami lebih mendalam? Ya, saya kira pertanyaan ini bagus sekali, Bu Tini ya. Ya, Ibu Tini dari SMP 7 Bekasi. Nama lengkapnya apa Bu? Bu Tini Kustini. Oh, Ibu Tini Kustini. Ya, Ibu di mana ngajarnya? Di SMP Negeri 7 Tugasnya? Bekasi dan SMP Negeri 7. Tambun, ya. Oh iya, SMP Negeri 7 Bekasi, begitu ya. Iya. Saya sebentar Bu, saya ini beritahu mahasiswa dulu. Ibu sebentar, Bu Helvi, Bu. Baik Bu Tini, pertanyaan itu bagus sekali karena kan di implementasi kurikulum 2013 juga permasalahannya adalah delivery-nya. Ya. Jadi seperti tadi ketika saya memulai menyampaikan materi bahwa permasalahan di setiap desain kurikulum itu adalah pada implementasi. Ya, pada implementasi, begitu ya. Oleh karena itu, hal yang paling penting adalah memahami konseptualisasinya. Itu merupakan kata kunci, begitu ya. Konseptualisasi dari kurikulum Merdeka ini adalah layanan itu terpusatkan pada siswa, gitu ya. Terpusatkan pada siswa. Pengembangan potensi anak didik dengan acuan pada pengembangan potensi anak didik berdasarkan kekhasan mereka. Setiap anak itu mempunyai ciri masing-masing. Ya kan begitu ya. Ya saya kira kita sudah tahu lah. Di BK kita pahami bahwa setiap anak Bu Tini saya kira ada berapa, misalnya 3 atau 4, itu punya kekhasan masing-masing, punya bakat, minat yang mereka berbeda. Nah, fokus daripada kurikulum ini adalah fokusnya pada siswa dan pengembangan potensi tadi yang berbeda-beda tadi. Nah, implementasi itu memang sangat menjadi tantangan di dalam, bukan hanya pada kurikulum Merdeka ini, tetapi juga pada kurikulum 2013 yang saya tahu, begitu ya, pada implementasinya. Oleh karena itu, Bu Tini, ketika kami masih di sana, rekomendasi dalam hubungannya dengan kurikulum 2013 itu bahwa guru-guru seperti saya sampaikan tadi,
di dalam melakukan aktivitasnya, baik itu dalam pembelajaran maupun layanan, itu lebih sukses mendelivery bahan materi itu adalah guru-guru yang mempunyai kemampuan IT yang baik. Ya, saya katakanlah, tidak saya mengatakan kelas dikotomisasi antara guru tua dan muda, maksud saya, ya begitu ya. Tetapi biasanya kan guru-guru muda itu yang punya kemampuan IT yang baik, ya kan begitu ya, itu dianggap lebih efektif, lebih disenangi begitu ya, karena ketika dia mulai masuk, dia menampilkan video-video, ya kan gitu ya, episode-episode seperti tadi saya cerangkan pada teman-teman begitu ya. Sesudah itu baru mereka memulai mengelompokkan anak-anak begitu ya. Kemudian mereka berikut tugas apa dan sebagainya, bagaimana mendiskusikan, brainstorming pada materi-materi yang telah mereka sampaikan dalam bentuk. Artinya penggunaan IT digital itu sekarang sudah merupakan sebuah kebutuhan penting. Nah, sekarang bagi kita di guru BK ini adalah bagaimana kita bisa buat program-program materi layanan itu dalam bentuk IT. Ya, video-video, misalnya saja video-video begitu Bu ya. Yang memberikan gambaran pada anak dalam kegiatan-kegiatan klasikal, barangkali kita perlu lakukan itu. Sehingga kan dengan penggunaan pemanfaatan dan pelibatan semua indera yang dimiliki anak itu kan akan lebih efektif dibandingkan dengan hanya 1, 2, 3 indera di dalam proses-proses interaksi tadi. Nah, bagaimana misalnya saja dalam satu profil, di profil Pancasila misalnya saja tentang ada kebinekaan global. Mungkin kita buat video tentang bagaimana anak Indonesia itu berinteraksi misalnya saja dengan anak asing misalnya saja. Karena sekarang kan sudah banyak Bu ya, anak-anak dari luar negeri belajar di Indonesia begitu ya, berinteraksi dalam sebuah konteks budaya, ya begitu ya, berbicarakah, ya menghargai bagaimana anak dia sebagai orang bule misalnya saja begitu ya, bagaimana dia berdiskusi dalam hubungannya dengan masa depan dan sebagainya. Mungkin perlu dibuatkan video-video seperti itu misalnya saja. Itu contoh di kemandirian kebinekaan global. Kemandirian misalnya saja, kita buat misalnya saja video-video dalam hubungannya dengan layanan-layanan klasikal tentang masalah kemandirian anak. Mengapa kita mungkin tema utamanya kemandirian menuju globalisasi. Katakanlah begitu ya. Karena tadi saya menyampaikan teman-teman sekalian, 2030-2045 Indonesia itu diprediksikan menjadi 5 negara ekonomi maju. Dan 2030-2045 itu Indonesia penduduknya terbesar pada umur-umur produktif. Nah, kita bisa jadikan sebagai tema pokok itu. Bagaimana anak ini dari sekarang sudah terbiasa kita mandirikan. Sudah terbiasa mandiri, sehingga nanti ketika dia kompetisi di era global tadi, itu sebuah hal yang mereka sudah punya bekal untuk itu. Nah, jadi teman-teman, saya kira mungkin nanti kan ada oleh Pak Dwi, nanti akan dilakukan kegiatan workshop pembuatan program BK dengan uprolling. Nah, saya kira menggunakan IT seperti itu, dan saya berharap teman-teman ikut dalamnya. Kedua, saya berharap teman-teman BK
itu perlu selalu meningkatkan profesionalismenya. Karena saya juga punya data tentang bagaimana MGBK, MGMP itu perlu meningkatkan program-program kegiatannya, begitu ya. Itu harus, ya kan begitu ya. Karena dengan kurikulum Merdeka ini, dengan program Merdeka Belajar ini kan, itu diberikan kewenangan besar pada satuan pendidikan. Oleh karena itu, kreativitas, inovasi daripada setiap guru itu sangat dibutuhkan. Bagaimana kita mau berinovasi kalau kita tidak punya pengetahuan, wawasan, jaringan keluar, begitu ya. Oleh karena itu saya berharap asosiasi kita, begitu ya, MGBK, APKIN daerah, begitu ya, itu saya kira perlu membuat program-program meningkatkan profesionalisme teman-teman di satuan pendidikan. Karena apa yang disiapkan oleh kementerian, oleh pusat itu hanya blueprint-nya saja. Ketika implementasi di bawah itu adalah haknya. Diberikan hak dan tanggung jawab, gitu ya. Hak dan kewajiban, gitu ya. Karena kalau kita bicara hak dan hak itu kan bicara kewajiban. Jadi haknya bagi guru untuk mengembangkan program dan kewajiban bagi guru untuk melaksanakan program itu. Nah, kalau tidak demikian, maka implementasi itu lagi akan terjadi. Karena studi kajian 2013 sampai saya balik ke kampus, itu permasalahannya adalah diimplementasi. Nah, sekarang kita berharap nanti pengambil kebijakan juga, tapi ini kan diserahkan pada satuan pendidikan. Itu berarti dibutuhkan kepala-kepala sekolah. Nah, ada kepala sekolah, sekolah penggerak Bu ya. Guru penggerak, ada kepala sekolah penggerak, ya kan saya kira begitu ya. Ya, pengawas yang punya visi masa depan, mengantar teman-teman guru, begitu ya. Tetapi asosiasi kita juga, begitu ya, itu perlu memikirkan bagaimana peningkatan profesionalisme dari, begitu ya, dari teman-teman guru ini. Sehingga kalau pertanyaan Ibu Tini tadi tentang itu adalah sangat dibutuhkan, saya kira working group, kerjasama yang baik, begitu ya, di satuan pendidikan. Ibu ketika saya menjadi ketua jurusan bimbingan konseling tahun 2012, UNJ begitu ya, sampai 2016 itu, saya kan sering mengantar anak-anak kita ya, mahasiswa BK ke sekolah. Saya masih melihat ruangan-ruangan guru BK itu di lantai 3 jauh dari tempatnya kepala sekolah. Ada yang dekat toilet Ibu. Mudah-mudahan sekarang tidak terjadi lagi, saya kira begitu ya. Rutinnya begitu Pak. Sedikit lagi saya ini kan selain guru BK, sebelumnya saya seorang instruktur senam. Nah, jadi yang tadi Bapak sebutkan bahwa guru BK itu harus inovatif. Di usia saya ini sekarang, ya usia saya kan 55. Otomatis, oh Ibu sekarang apa ya, WHO kalau nggak salah atau ini, sekarang kalau kita masih umur 60 masih pemuda Bu, masih kriteria pemuda. Maksudnya gini Pak, di IT itu nggak secerdas anak muda yang tadi ya. Kalau usia-usia kita itu IT otomatis agak lambat belajar. Akhirnya saya yaitu namanya guru itu harus inovatif, kreatif. Nah, jadi yang saya lakukan di sekolah itu sekarang dengan mengamati, mengolah potensi yang tadi ya Pak ya, ada kan mengolah potensi. Saya dengan mengajarkan senam Pak di lapangan. Nah, disitulah saya bisa melihat anak-anak yang sering kurang tidur karena kebanyakan sesudah 2 tahun pandemi ini mereka kan di HP ya, sering main HP. Jadi orang tuanya pun mengeluh
karena mereka lebih suka games. Iya. Jadi kalau yang anak-anak muda biasanya pintar dia membuat games di acara apa di yang tadi seperti di IT-nya itu dalam pembuatan. Nah, sedangkan seperti kita ini kan otomatis agak harus belajar. Ya kita akan selalu belajar. Jadi yang saya lakukan di awal-awal ini, anak-anak saya bersihkan dulu pikirannya supaya enggak terpaku dengan apa, kan kalau di kelas duduk hanya memperhatikan layar, badannya enggak bergerak. Jadi pas saya ajarkan senam itu, mereka cepat loyo, cepat ngantuk. Terus menurut kepala sekolah, kenapa Bu Tini ini? Karena ini Bu, mereka terlalu banyak buka HP, jadi begitu di lapangan nggak kuat. Disitulah, jadi yang saya lakukan seperti itu. Menurut Bapak gimana? Iya. Saya kira bagus Ibu. Ibu paham secara makro juga ya, dalam artian itu yang saya maksud adalah perubahan mindset daripada guru-guru BK kita. Teman-teman guru, saya kira harus berpikir seperti itu. Tetapi kita kadang-kala tidak punya waktu untuk itu semuanya. Oleh karena itu saya kira peran daripada organisasi NGBK itu sangat penting sekali untuk memprogramkan. Mungkin program-program seperti itu bisa dikembangkan di hari-hari Minggu, bagaimana mengenalkan IT pada guru BK, bagaimana membuat program-program pada guru BK, itu mungkin program-program seperti itu yang perlu diinikan oleh MGBK. Mengapa ini saya sarankan? Karena bukan hanya MGBK Bu yang saya dapati datanya itu di kementerian, tapi memang asosiasi seperti itu tuh perlu mengembangkan program-programnya untuk meningkatkan profesionalisme dari para guru kita. Ya, karena banyak hal yang saya kira, apalagi sekarang begitu ya, dengan perspektif kolaborasi seperti ini, guru BK kita kan tidak punya sarana untuk mengkomunikasikan permasalahan seperti itu kadang-kala. Tetapi dalam musyawarah guru bimbingan counseling itu, kita kan bisa terbuka karena kita kan seprofesi ya. Kita seprofesi ya. Saya kira begitu. Kita bisa mendapatkan informasi dari Bu Tini, kita bisa mendapatkan informasi dari Bu Afifah, guru-guru lain tentang bagaimana di sekolahnya setelah pandemi COVID ini. Kalau saya sampaikan hasil kajian Balitbang kemarin itu tentang pembelajaran daring itu sekitar 70% guru itu hanya memberikan tugas pada siswanya Ibu. Jadi proses informasi timbal balik itu tidak terjadi. Ya, coba Ibu bayangkan, makanya kan anak-anak kita keluar dari situasi pandemi COVID ini itu kan masih trauma, ya kan begitu ya. Kemudian ada kebiasaan baru yang disenangi adalah menggunakan handphone. Ketika misalnya saja, ya handphone itu bukan hanya anak SMP Bu, SD anak saya itu kan karena di rumah dia juga menggunakan handphone. Padahal dulu sebelum luring, sebelum terjadi COVID, anak saya kebetulan sekolah di lab school, dia hanya diminta bawa handphone yang tidak ada gambar-gambarnya. Pokoknya handphone yang bisa call aja orang tua. Tiba di sekolah juga disimpan handphone itu kan Bu ya. Ya kan begitu kan. Kemudian nanti kalau ada apa-apa kita kontak guru BK memfasilitasi handphonenya diambil untuk kita komunikasi. Tapi apa yang terjadi ketika musim pandemi COVID? Anak-anak SD pun juga itu megang handphone. Ya gitu kan. Anak TK juga saya kira megang handphone. Ya saya kira begitu. Nah itu side effect-nya besar sekali. Side effect-nya besar sekali karena kan dengan kita tahulah teorinya kalau terbiasa seperti itu akhirnya menjadi budaya. Menjadi kebiasaan, menjadi habit gitu ya. Tetapi karena konteks dalam perspektif pembelajaran, penggunaan yang berlebihan dalam hubungannya dengan handphone itu kan punya konsekuensi negatif. Anak-anak kita menjadi malas, mager gitu istilahnya begitu. Anak saya begitu juga Bu, ada saya kuliah kan, ya tambah gemuk gitu kan, ya karena di ruangan aja. Pesan makanan juga dari ruangan, dari handphone gitu kan. Kita mau minta dia keluar, kita juga takut dengan itu karena dia pernah kena COVID. Nah, dia trauma juga keluar.
akhirnya jadi gemuk, jadi mager gitu, kurang olahraga, apa dan sebagainya. Itu punya konsekuensi. Nah, ini teman-teman, ya saya kira ketika melakukan kegiatan need assessment, ya saya kira fenomena-fenomena ini itu menjadi sebuah catatan penting. Sebuah catatan penting dalam hubungannya dengan bagaimana kita melakukan kegiatan pelayanan pada anak didik kita. Teknologi saat ini ya kita sudah tahu mendominasi kehidupan kita saat ini. Dan kita tidak boleh menolak karena itu adalah sebuah hal yang alami. Kalau dalam bahasa lain sudah suratan takdir gitu. Saya kira konteksnya demikian. Nah, kalau itu Bu Tini, saya kira sangat penting sekali Bu ya. Ibu maaf Bapak, saya ditunggu mahasiswa saya sebelah kiri ini. Bagaimana saya serahkan nomor handphone saya ke panitia dan Ibu bisa nanti kalau waktu-waktu lowong saya di ini. Kalau Ibu ada waktu, kan ini banyak dari Jakarta, Ibu ke kampus UNJ, saya di lantai 7 program pasca sarjana, kalau mau kita diskusi, begitu ya. Nah, saya kira konteksnya Ibu ya. Mohon izin, mohon maaf, karena saya mengajar juga dari tadi, begitu ya, dan saya memberitahu tadi jangan keluar sistem dulu sebelum saya masuk lagi. Baik Prof, terima kasih Prof. Baik, terima kasih banyak Pak Dwi dan mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, ini saya sebenarnya mau menyampaikan banyak hal pada teman-teman karena pengalaman saya menjadi kepala pusat kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sehingga saya banyak tahu tentang ini ya Bapak Ibu sekalian. Bahannya akan saya kirim ya dan teman-teman akan disampaikan. Jika nanti bahan sudah dapat dan ada yang mau disampaikan nanti bisa inikan pada saya ya begitu. Saya kira begini kan, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali lagi. Banyak. Terima kasih Bapak. Mohon maaf Prof. Foto bersama barangkali Prof. Oh iya, kita foto Bu, iya. Siapa tahu kita ketemu di jalan. Iya. Tapi bukan. Khawatir nanti enggak. Ini nanti dianggap Pak Awal sombong gitu. Padahal karena terlalu banyak teman gitu ya. Silakan Mbak Filda. Baik, Prof, maaf sebelumnya semuanya Bapak Ibu guru, kita akan melaksanakan sesi foto bersama Prof Awal. Baik semuanya, untuk agar berkenan untuk memberikan senyum terbaiknya. Baik, akan saya screenshot dalam 1, 2, 3. Maaf, karena ada 4 slide, mohon ditahan. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih kepada. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih Ibu. Iya, Ibu-ibu. Iya, yang hebat-hebat. Iya, terima kasih banyak sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.